Halo, assalamualaikum. Hai teman-teman semuanya, balik lagi di Silo Family Channel. Nah, kali ini aku mau berbagi salah satu korban penipuan, dan ini modusnya juga ya hampir-hampir mirip dari transferan dari luar negeri. Yuk ikutin aku, gimana ceritanya? Oh ya teman-teman, gambar-gambar yang aku tampilkan itu adalah screenshotan dari chattingan awal. Gimana ceritanya kok bisa transfer segitu banyak. Nah, di depan tadi itu sudah ada Facebook yang bersangkutan. Yang perlu aku kasih tahu juga, Facebook itu bukan berarti orang yang menipu juga ya teman-teman. Biasanya ada akun orang lain yang dipakai, terkadang kayak begitu juga. Nah, di slide kedua ini adalah chattingan pertama, atau mungkin sebelumnya kan sudah kirim pesan di Facebook. Nah, ini sudah mulai chattingan kalau tertarik dengan tanaman yang dijual oleh pengguna Facebook korban. Nah, pelaku mengaku tinggalnya di luar negeri, yaitu di Amerika, Florida. Nah, si korban ini adalah penjual tanaman yang di-upload di akun Facebook. Oh iya, maaf banget ya, aku kasih screenshotan chattingannya itu bentuknya potret bukan landscape. Kalau landscape kan terlalu kecil, jadi sambil aku ceritain kronologinya, teman-teman bisa bantu baca juga dengan jelas. Nah, di sini dia tertarik dengan tanaman yang dijual oleh korban, dan dia akan dibuat atau dibeli untuk rumahnya yang ada di Indonesia. Nah, di slide ketiga ini sudah mulai memasuki modusnya, yaitu tertarik dengan tanaman sambil mau minta tolong sesuatu gitu ke korban. Nah, si pelaku ini mencoba memberikan pemahaman berkaitan dengan transferan dari luar negeri ke Indonesia itu butuh waktu. Intinya hanya meyakinkan ya kalau si pelaku ini akan menitipkan uang dan untuk diberikan kepada temannya lewat si korban ini. Dan setelah mengiyakan si korban ini dengan si pelaku, dikirimlah bukti transferan, yaitu berupa struk transferan gitu ya, dan ini memberikan uang 12 juta dengan rincian seperti yang ada di slide foto. Teman-teman bisa baca sendiri, dan intinya dia itu membeli tanaman kemudian menitipkan uang kepada temannya, terus ada juga uang tipsnya. Siapa sih yang gak tertarik gitu kan, karena kita jualan terus usaha kita dibeli, kemudian ada tips juga, kemudian hanya dimintain tolong dengan sudah memberikan atau sudah mentransfer uang tersebut. Dan tadi juga di awal sudah dikasih pemahaman ya teman-teman ya, katanya kalau memang transfer dari luar itu ke Indonesia nggak bisa langsung masuk seperti kita transfer ke rekening biasa. Nah, itu butuh waktu 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Nah, disinilah dramanya dimulai ya teman-teman. Setelah dikasih nomor temennya bapak yang beli tanaman tadi atau pelaku, nah si penjual atau si korban menghubungi orang yang memang menjadi temannya si pelaku tadi. Nah, setelah dihubungi, drama itu pun dimulai dari yang bernama Dani tadi, mengaku Dani namanya ya teman-teman ya. Di sini udah mulai menanyakan apakah uangnya sudah masuk ke rekening korban atau belum gitu kan. Kemudian si pelaku beraksi lagi nih teman-teman. Nah, di sini dia mengirimkan uang yang kedua kalinya, yang tadi 12 juta. Nah, yang sekarang 10 juta. Kemudian 10 jutanya ini nanti katanya untuk si Dani lagi. Jadi total Dani itu nerima 20 juta ya. Kalau dari chattingannya, tetap setiap dia kirim pasti dia selalu kasih tips buat korban tadi. Jadi pasti merasa senang. Jadi kalaupun saya di posisi yang korban tadi, karena tidak memahami betul ini penipuan atau tidak, pasti merasa senang.
Karena apa? Tanaman sudah dibeli, tips dapat, kemudian eh, kita bisa bantu orang, mungkin seperti itu. Dan di slide chattingan berikutnya, di sini si pelaku itu intinya memberikan rasa terima kasih kepada si korban bahwa sudah mau membantu, dan yang intinya pada saat sudah memberikan transferan tersebut sudah mulai si Dani yang berperan. Jadi di sini ada dua orang, yang pertama pembeli tanaman yang di Amerika, dan yang kedua nanti adalah yang mengaku sebagai Dani tadi, teman-teman. Setelah itu si pelaku yang di Amerika itu memberi kabar kepada korban atau yang penjual tanaman ini. Nah, kalau dari temennya si Dani itu membutuhkan uang secepatnya karena istrinya akan melahirkan gitu. Nah, di sini juga ada slide ditunjukkan. Nah, ini juga nggak tahu foto siapa ya, kasihan banget yang dijadikan termasuk korbannya. Selain yang penjual tanaman, ini juga ada foto-foto yang diambil, nggak tahu itu foto siapa ya teman-teman ya. Di sini si pelaku sudah mulai mendesak si korban untuk memberikan atau mentransfer uang yang sudah dia kirim, padahal memang sebenarnya sudah dicek 2 kali ke ATM itu uang yang ditransfer dari pelaku itu belum masuk. Tapi dan pada akhirnya karena si Dani itu minta tolong sesuatu, akhirnya ditransferlah 1 juta. Nah, dan di slide ini si pelaku juga mengabari bahwa si Dani itu memberikan kabar kalau istrinya belum ditangani oleh pihak rumah sakit yang karena akan melahirkan. Karena memang tidak pakai BPJS, jadi memang harus membayar administrasi terlebih dahulu. Alasannya seperti itu, teman-teman. Kemudian dia memberikan foto atau mengirimkan foto bahwa istrinya sedang ada di rumah sakit. Nah, ini dia yang aku agak miris ya, ini nggak tahu foto siapa yang dijadikan bukti atau dijadikan salah satu bahan untuk menipu ya. Nah, setelah dikirim foto, dan di sini juga dia memberikan penjelasan bahwa harus segera diselesaikan untuk administrasinya supaya istrinya segera dioperasi karena mau melahirkan dan sesar gitu ceritanya. Di sini terlihat ya teman-teman, chattingannya itu bener-bener meyakinkan banget. Terus chattingannya itu bener-bener membuat kita yang baca miris banget gitu ya. Siapa sih yang nggak tergugah hatinya gitu kan ngelihat keadaan yang seperti itu. Nah, di sini dia bener-bener nge-push banget, ngejar banget gitulah ya. Jadi pada akhirnya si korban juga kayak bingung, gak pegang uang, tapi seperti punya tanggung jawab gitu kan. Nah, di sini dari si pelaku, jadi jatuhnya pelaku ini ada 2, si Bapak Sutarto yang pembeli tanaman, dan satu lagi si Dani yang menjadi temannya itu. Nah, di sini memang 2 orang ini berperan untuk chatting atau nyerbu ya bahasanya, untuk nge-push si korban ini gitu. Jadi minta cari pinjaman lah, gimana caranya supaya Dani ini bisa terima uang dulu gitu kan. Dan si Dani udah mulai chatting yang lebih aneh-aneh lagi. Syukur-syukur ini nggak terjadi sama dia ya. Nah, dia tuh info kalau istrinya kritis dan dikasih kabar bahwa istrinya tidak terselamatkan. Nah, di sini drama tidak selesai. Tadi dramanya minta uang untuk proses lahiran, dan sekarang ada lanjutannya lagi. Nah, kalau ada iklan Facebook yang Muhammad Sutarto itu sengaja aku aku kasih lagi supaya teman-teman siapa tahu ada akun itu dipakai lagi untuk modus yang sama, tapi korbannya pasti beda-beda. Tolong hati-hati ya teman-teman ya. Nah, ini drama lanjutan setelah tadi anaknya lahir sehat selamat, kemudian istrinya maaf meninggal dunia. Nah, di sini ada drama lanjutan bahwa istrinya tidak bisa dibawa pulang karena belum menyelesaikan administrasi. Dan si Dani ini nge-push ke korban lagi gimana caranya untuk bisa memberikan bantuan berupa
uang kiriman lagi sebesar 4 juta rupiah. Intinya dia benar-benar sampai memohon, mengemis, dan gimana caranya si korban ini memberikan transferan, dan berhasil teman-teman. Akhirnya tertransferlah 5 juta rupiah. Nah, di sini juga ada hasil atau bukti transfernya yang memang benar-benar dikirim sebesar itu, padahal uang yang dikirim dari Amerika itu belum datang sama sekali atau belum nyampe ke rekening kita. Ini antara pertamanya kita itu senang karena dagangan kita dibeli, kemudian campur aduk dengan rasa sedih yang dialamin si pelaku. Jadi nah, setelah tertransfer kurang lebih 9,5 juta ya, sudah 1 juta, 5 juta, terus 3,5 juta juga sudah tertransfer, dan dia menjalankan aksinya kembali, yaitu memberikan bukti atau invoice tagihan untuk pelunasan rumah sakitnya dengan segala drama yang tadi mau sesar sampai meninggal, mengeluarkan jenazah dan lain-lain. Akhirnya si korban sadar, atau karena ini berlaku atau ini berjalannya hampir 2 hari teman-teman, jadi tidak dalam satu waktu, ini benar-benar 2 hari terjadi. Setelah diminta atau diberikan invoice pembayaran rumah sakit, si korban sadar kok dia mau transfer dengan catatan belum nerima uang sama sekali. Nah, dari cerita ini adalah real dan realita ya. Ini adalah salah satu kisah teman aku yang aku up di video aku, supaya apa? Supaya tidak ada lagi korban yang lainnya. Nah, saya tidak menghakimi Muhammad Sustarto ini adalah pelakunya, tapi akun tersebut digunakan oleh penipu untuk mencari korbannya. Nah, terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kita semuanya dilindungi sama Allah ya dari orang-orang yang jahat seperti ini. Segitu dulu video aku. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum.